Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma dengan NIM 231109003. Saya merupakan mahasiswa D4 Teknologi Laborator Medis Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data quality control parameter asam urat menggunakan grafik Levy-Jennings, dan nantinya akan ada interpretasi hasil berdasarkan Westgate Rules. Sebelum memulai pengolahan data, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Westgate Rules merupakan seperangkat aturan statistik yang digunakan untuk memantau kestabilan sistem analitik laboratorium. Aturan ini membantu mendeteksi adanya kesalahan acak maupun sistematik sehingga mutu hasil pemeriksaan tetap terjamin. Langkah pertama adalah memasukkan data hasil QC harian ke dalam Microsoft Excel. Pada contoh ini digunakan data QC asam urat selama 30 hari pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata atau MEAN. MEAN dihitung menggunakan fungsi average pada Microsoft Excel dengan memasukkan seluruh data hasil kontrol. Setelah diperoleh nilai MEAN, langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi atau nilai SD menggunakan fungsi stdef. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi data terhadap nilai rata-rata. Nah, teman-teman, agar tidak terlalu banyak angka di belakang koma, kita bisa hanya menyisakan 2 angka di belakang koma saja dengan menggunakan fungsi number. Setelah dilakukan perhitungan nilai MEAN dan SD, selanjutnya ditentukan batas kontrol dengan menambahkan dan mengurangi nilai MEAN menggunakan 1, 2, dan 3 kali standar deviasi. Batas plus 1 SD diperoleh dari MEAN ditambah 1 dikali nilai SD. Batas minus 1 SD diperoleh dari MEAN dikurangi 1 dikali SD. Batas plus 2 SD diperoleh dari MEAN ditambah 2 dikali SD. Batas minus 2 SD diperoleh dari MEAN dikurangi 2 dikali SD. Batas plus 3 SD diperoleh dari MEAN ditambah 3 dikali SD. Dan batas minus 3 SD diperoleh dari MEAN dikurangi 3 dikali SD. Setelah seluruh batas kontrol diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat tabel Levy-Jennings yang berisi data hari pemeriksaan 0 sampai 30, kemudian nilai kontrol, MEAN, serta batas kontrol plus minus 1 sampai 3 SD. Jadi tabel Levy-Jennings ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat batas kontrol untuk grafik Levy-Jennings nanti. Untuk angka 0 dan 30 itu berfungsi sebagai hari, dan untuk nilai yang sebelah kanan itu adalah nilai yang sudah kita peroleh tadi. Nilainya tinggal kita sesuaikan saja dengan hasil yang sudah kita peroleh dari perhitungan awal tadi. Setelah dibuat tabel Levy-Jennings, kemudian data dari hari dan nilai QC asam urat dipilih dan dibuat grafik menggunakan menu insert, kemudian dipilih grafik line chart yang berada di pojok kanan menu chart. Grafik tersebut yang nantinya terbentuk akan menunjukkan perubahan nilai kontrol dari hari pertama hingga hari ke-30 terhadap batas kontrol yang telah ditentukan. Nah, untuk angka 0 sampai 35 itu penunjukan tentang hari QC. Agar tidak memperpanjang grafik, kita bisa memangkas hari tersebut dengan cara mengklik kanan, kemudian format axis, dan tinggal menyesuaikan saja bounds maksimumnya sampai angka 30 saja.
kita masuk ke chart design dan select data agar memunculkan batas plus minus 1 sampai 3 SD-nya. Nah, ini tinggal kita pencet add, lalu kita sesuaikan saja dengan tabel leveraging yang sudah kita buat. Misalnya ini yang pertama, mean. Untuk series X values kita masukkan data harinya 0 sampai 30 ini. Kemudian untuk yang series Y values kita masukkan nilainya yang sudah kita hitung tadi. Oke. Nah, add lagi. Lanjut ke yang batas plus 1 SD. Series X-nya kita masukkan harinya, yang series Y kita masukkan nilainya yang sudah kita hitung. Nah, ini berlaku sampai batas minus 3 SD nanti. Oke, sudah semua, tinggal kita off. Sudah muncul batas nilai SD-nya. Yang di bawah ini sebagai harian, untuk ini sebagai nilainya. Nah, untuk memunculkan nilainya, nilai kisi asam urat, tinggal kita pencet kanan, lalu kita tambahkan data labels. Nah, sudah muncul nilai kisinya. Jadi untuk batas minus 3 SD ditunjukkan garis warna coklat ini, terus batas minus 2 SD ditunjukkan oleh garis warna hijau, lalu untuk batas minus 1 SD ditunjukkan oleh garis warna kuning ini, dan untuk batas mean kita dilambangkan dengan warna oranye ini, dan untuk garis plus 1 SD dilambangkan garis warna abu-abu, untuk batas plus 2 SD dilambangkan warna biru muda, dan untuk batas plus 3 SD disimbolkan garis warna navy. Jadi kita analisis terlebih dahulu rentang SD. Hari pertama dia ini masih berada di rentang mean, berarti ditulis mean. Untuk 5,9 ini dia ini sudah berada di batas minus 1 SD, berarti tulis minus 1 SD. Seperti itu ke selanjutnya. Untuk 6,1 dia ini masih batas rentang mean kan teman-teman, mean. Untuk nilai untuk hari keempat nilainya 6, dia juga masih masuk mean. Untuk 5,9 sama kayak tadi, minus 1 SD, 6,1 mean. Jadi ini nilainya cukup bagus ya teman-teman. Terus 5,9 tadi masuk ke minus 1 SD. 6,1 masuk mean. 6 juga masuk mean. 5,9 sudah masuk minus 1 SD. 6,1 masih masuk mean. 6, hari ke-13 ini, nah ini tadi kan 6,1 ini hari ke-12, terus hari ke-13 dia ini udah berada di antara rentang plus 2 SD sama plus 3 SD. Jadi dikatakan kalau hari ke-13 ini sudah masuk plus 2 SD. Hari ke-14 di sini juga dia sudah memasuki area 2 SD, tapi dia belum mencapai garis 3 SD, rentang 3 SD. Untuk 6,25 dia masih masuk plus 1 SD.
6,25 sama 6,23 ini dia ini berada di antara rentang plus 1 SD dan juga plus 2 SD. Jadi dia masih masuk aturan wastegate plus 1 SD. Setelah kita ketahui masing-masing rentang SD dari hari pertama hingga hari ke-30, berikutnya dilakukan evaluasi menggunakan Westcott Rules. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari grafik yang dihasilkan terlihat pada hari ke-13 dan ke-14 ini diperoleh nilai kontrol sebesar 6,42 dan juga 6,46, di mana kedua nilai tersebut ini secara berturut-turut berada di batas plus 2 SD. Nah, kondisi ini memenuhi kriteria pelanggaran aturan 22S pada Westcott Rules. Dia kan 13-14 sama-sama 2S. Oke, kasih lambang. Nah, kita berikan penanda pada hari yang memenuhi kesalahan aturan Westcott. Pelanggaran aturan 22S ini menunjukkan adanya kesalahan sistematik atau systematic error. Jadi kesalahan sistematik ini ditandai dengan adanya pergeseran hasil secara konsisten ke satu arah sehingga menunjukkan kemungkinan adanya masalah pada sistem analitik. Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan sistematik antara lain perubahan kalibrasi alat, penurunan kualitas reagen, kesalahan persiapan reagen, perubahan kondisi instrumen, atau masalah pada material kontrol yang digunakan, bahan kisinya. Oleh karena itu, hasil kontrol pada hari ke-13 dan 14 perlu dievaluasi lebih lanjut sebelum pemeriksaan sampel pasien dilanjutkan. Nah, sedikit menginfokan bahwa untuk aturan 12S, 13S, 22S, dan lainnya itu merupakan aturan statistik dalam Westcott Rules. Namun, dalam grafik Levy-Jennings dikenal dengan adanya pola trend dan shift. Jadi, shift bisa terjadi apabila terdapat 6-8 data berturut-turut berada pada satu sisi mean yang sama. Nah, pada grafik yang tertampil di situ, pada hari ke-13 itu dia di atas mean, terus hari ke-14 juga di atas mean, hari ke-15 juga di atas mean, dan hari ke-16 juga di atas mean. Tetapi pada hari ke-17 dia sudah kembali tepat di mean. Artinya hanya ada sekitar 4 hasil berturut-turut di atas mean, sehingga belum memenuhi kriteria shift. Lalu untuk tren sendiri terjadi apabila terdapat 7 hasil atau lebih yang terus meningkat atau terus menurun secara berurutan. Nah, pada grafik yang ditampilkan pada hari ke-12 dia berada di nilai 6,1. Kemudian pada hari ke-13 6,42. Kemudian hari ke-14 makin naik, namun hari ke-15 dan ke-16 dia sudah mulai menurun lagi. Memang ada kenaikan sampai hari ke-14, tetapi kemudian dia langsung turun pada hari ke-15. Jadi tidak ada 7 titik berturut-turut yang terus naik atau terus turun. Jadi berdasarkan hasil analisis grafik Levy-Jennings dan evaluasi menggunakan Westcott Rules, dapat disimpulkan bahwa parameter asam urat secara umum berada dalam batas kontrol. Namun, ditemukan pelanggaran aturan 22S pada hari ke-13 dan juga ke-14 yang menunjukkan adanya systematic error. Nah, kondisi ini mengindikasikan perlunya investigasi dan tindakan korektif untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan tetap terjaga.
Demikian penjelasan dari saya mengenai pembuatan grafik Levi Jennings dan interpretasi Wesker Trolls pada parameter asam urat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.